dan menjadi the fittest, lalu dia survive. Istilah survival of the fittest tidak pernah akan Anda temukan di dalam karya Darwin. Survival of the fittest itu adalah ungkapan dari Herbert Spencer, seorang ahli Darwinisme sosial yang menerapkan teori Darwin ke dalam sosiologi. Survival of pernyataan Darwin, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Nah, seleksi alam seperti apa? Saya ambil contoh saja yang sangat sederhana. Misalnya ada kumbang, ada pasangan, ada kumbang ya. Kumbang ada berwarna gelap, ada kumbang berwarna terang. Nah, kumbang yang berwarna terang itu lebih mudah dikenali oleh predator daripada kumbang berwarna gelap. Karena kumbang berwarna gelap kemudian dengan mudah bersembunyi di antara daun atau melekat saja di tanah. Tetapi kumbang berwarna terang dengan mudah akan dikenali oleh predator sehingga dia lebih banyak dimakan dan lebih banyak punah. Akibatnya frekuensi gen dalam populasi kumbang itu justru yang berwarna gelap yang meningkat, sementara frekuensi gen yang berwarna terang itu menurun karena sudah banyak laki-laki. Nah, ini yang disebut seleksi alam. Dia fit, ya the fittest karena dia yang ternyata, dan ini kan peristiwa kebetulan bahwa si predatornya melihat dia, lalu ini yang dimaksud dengan peristiwa acak dan kebetulan. Seleksi alam itu tidak acak tapi mekanismenya pemilihan itu. Nah, maka dalam generasi yang berikutnya kumbang berwarna terang, berwarna gelap itu yang menjadi dominan dan punya kesempatan untuk melanjutkan keturunan. Mungkin ada organisme yang fit ya, secara fisik itu fit, tetapi tidak punya kesempatan reproduksi. Itu juga akan punah. Karena dia, inti dari teori evolusi adalah pewarisan karakter melalui reproduksi dan melalui variasi gen. Nah, mutasi sekarang itu tadi seleksi alam. Jadi pengertian adaptif itu perlu sangat hati-hati kita. Kita betul-betul perlu membaca Darwin dan seluruh perkembangan. Dan kalau kita bicara teori evolusi Darwin pada tahap sekarang ini, kita bicara bukan tentang satu proposisi dari Darwin. Kita bicara seluruh gabungan paleontologi, arkeologi, biologi, zoologi, astronomi, fisika, dan sebagainya. Karena ini adalah multidisiplin. Jadi perlu sangat hati-hati. Nah, yang dia sebut sebagai seleksi alam juga jelas, saya kutip di sini. Nah, mutasi gen yang diduga sekarang paling banyak menyebabkan terjadinya terutama punctuated equilibria, itu adalah jadi perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dalam waktu singkat. Jadi evolusi ini yang sering kali keliru di dalam, saya mencatat dalam banyak kamus, karena kalau menyebut teori evolusi semua mengatakan perubahan yang terjadi entah Inggris entah Indonesia secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan. Padahal dalam mekanisme evolusi bisa ada proses yang disebut punctuated equilibria, perubahan yang terjadi tiba-tiba yang diduga karena mutasi gen. Mutasi gen bisa dari dalam, internal, karena tiba-tiba saja itu seperti mengocok kartu begitu ya, lalu tiba-tiba muncul sesuatu yang berbeda. Tapi bisa pengaruh dari luar, entah radiasi. Jadi hati-hati kalau terkena radiasi nuklir karena mutasi gen itu terjadi. Nah, ini yang sedikit banyak dari pembacaan saya terhadap The Origin of the Species dan beberapa sampai perkembangan sekarang. Kesimpulan ini dari buku Darwin, sebuah populasi cenderung menghasilkan, ini dia ambil dari Malthus. Jadi setelah dia melakukan perjalanan dengan The Beagle ke kawasan selatan Galapagos, dia punya data yang sangat banyak, tapi dia menghasilkan sampai akhirnya ke teori evolusi. Dia melakukan klasifikasi selama 8 tahun ya. Baru dia berani menerbitkan bukunya. Dan dia dalam pengantarnya itu dia katakan, saya seperti seolah-olah mengalami pencerahan ketika saya membaca buku Essay on Population dari Malthus. Karena Malthus di situ menyatakan, saya kira ini proposisi yang sangat terkenal dari Malthus, bahwa jumlah